Lasem adalah wilayah yang cukup dikenal di Nusantara. Lasem sendiri sejatinya hanyalah merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Namun Lasem adalah kota tua yang layak berbangga diri. Kota ini pernah menjadi pusat kemaritiman pada Kedatuan Pucang Sulo atau Kerajaan Pucang Sulo pada abad ke-6 Masehi. Ia juga menjadi pusat kemaritiman pada masa Kerajaan Kalingga. Di samping itu, Lasem juga menjadi salah satu pusat peradaban pada zaman Kerajaan Majapahit. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya situs-situs bersejarah di Lasem. Lasem juga dijuluki sebagai Tiongkok kecil karena menjadi wilayah awal pendaratan orang-orang Tiongkok di tanah Jawa. Orang-orang Tiongkok ini kemudian menetap di Lasem. Masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Lasem saat ini merupakan keturunan generasi ketiga sampai generasi ke-9 dari leluhurnya yang pertama kali ke Lasem. Keberadaan warga Tionghoa tersebut membuat Lasem memiliki deretan rumah-rumah kuno dengan arsitektur khas Tiongkok. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dan di balik bangunan-bangunan kuno yang unik tersebut, tersimpan sebuah kutukan yang cukup populer, yakni kutukan abadi Han Wissing. Kutukan tersebut menjadi warna tersendiri yang menghiasi Lasem hingga hari ini. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Makam atau bong yang terletak di desa Babakan, Lasem, Rembang, Jawa Tengah ini dianggap keramat oleh banyak orang. Bong ini adalah sebuah kuburan kuno dari tokoh masyarakat Tionghoa yang terkenal di masa lalu. Berdasarkan catatan yang tertera di batu nisan tersebut, yang disemayamkan di tempat itu adalah Han Wissing atau Han Duchun atau dikenal juga dengan panggilan Han Xion Kong. Sebuah informasi yang menceritakan tentang riwayat hidupnya dijelaskan bahwa Han Duchun atau Han Wissing berasal dari Tianbao atau sekarang Fujian. Dan pada saat peletakan batu nisan di makamnya, ia diketahui memiliki 5 orang anak, belasan cucu, dan 3 orang buyut. Dikisahkan semasa hidupnya, Han Wissing adalah seorang saudagar kaya raya yang dikenal ulet dan pekerja keras. Meskipun ia memiliki harta kekayaan berlebih, ia sangat senang membantu dan menolong orang-orang lain di sekitarnya. Salah satu perilaku yang paling dibenci oleh Han Wissing adalah menghamburkan uang di meja judi dan mabuk-mabukan, terutama memadat candu yang saat itu sedang tren. Sayangnya karakter baik dari Han Wissing tak menurun kepada 2 anak laki-lakinya, yakni Han Tesu dan Han Tengo. Kedua anak laki-lakinya itu dikenal sebagai pemuda yang gemar berjudi, mabuk-mabukan, dan main perempuan. Han Wissing benar-benar tak berdaya menghadapi kedua anaknya itu. Kelakuan buruk mereka lantas membuat harta kekayaan Han Wissing habis dan jatuh miskin. Dalam keadaan jatuh miskin, kondisi kesehatan Han Wissing pun memburuk. Ia pun akhirnya meninggal. Mirisnya tak hanya membuat ayahnya menderita di masa hidup, kedua anak laki-lakinya itu juga mempermalukannya di saat ia meninggal. Uang hasil sumbangan para pelayat mereka gunakan untuk berfoya-foya. Padahal uang sumbangan tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai upacara penguburan sang ayah. Akibatnya pemakaman ayahnya tak kunjung terlaksana. Anak Han Wissing yang lain pun juga tak berdaya. Karena putus asa dan panik, kedua anak durhaka Han Wissing membungkus jenazah sang ayah dengan kain. Mereka berencana untuk menguburkan begitu saja di lahan kosong yang ada. Dalam perjalanan, Han Tesu dan Han Tengo yang membawa jenazah ayahnya terjebak cuaca mendung. Hujan deras pun turun disertai gemuruh petir.
tanpa memperdulikan apapun. Mereka meninggalkan jasad sang ayah begitu saja di tanah. Mereka memilih mencari tempat untuk berteduh. Tak lama berselang, keanehan pun terjadi. Peti mati sang ayah terkubur tertelan tanah secara misterius. Dari dalam kuburnya, Han Wei-sing mengeluarkan kutukan bahwa keturunan Han tidak boleh tinggal lagi di Lasem untuk selama-lamanya. Bila berani melanggar, maka mereka akan jatuh miskin dan keturunan perempuannya akan mengalami kemandulan. Sejak saat itu, keturunan Han dipercaya meninggalkan Lasem. Tak semuanya, 2 anak lelaki tertua Han Wei-sing memilih tetap tinggal di Lasem. Sementara anaknya yang lain, Han Baekong, pindah ke Surabaya dan menjadi kapiten Cina. Seorang anak Han yang lain bernama Han Jin Kong memilih berpindah beragama Islam dan berganti nama menjadi Suraparnala. Ia menetap di Besuki. Anak-anaknya yang lain tidak diceritakan lebih lanjut keberadaannya. Kisah kutukan abadi Han Wei-sing terus hidup di Lasem dan menjadi daya tarik tersendiri dari wilayah yang punya sejarah panjang tersebut. Demikian sekilas tentang kisah kutukan Han Wei-sing di Lasem. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.